Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, like, satu lagi jangan di skip nontonnya ya. Terima kasih. Chen Ping memandang Ningxi yang telah melarikan diri, dan dia menghela nafas lega. Jika pertarungan terus berlanjut, kedua belah pihak pasti akan menderita kerugian. Oke, laris saja. Jika kamu terus bertarung, bagaimana tubuh fisikku bisa menahannya? Chen Ping memelototi Raja Iblis Ciun. Orang ini hanya tahu cara bertarung dan bahkan tidak memikirkan apakah dia mampu menanggungnya. Kalian, cepatlah dan tingkatkan kekuatan fisikmu. Jika tidak, cepat temukan semua tulangku dan biarkan aku memulihkan tubuh fisikku. Rekannya, ya, kata Raja Iblis Ciun. Chen Ping terdiam beberapa saat. Orang ini berada di lautan kesadarannya sendiri. Jiwa yang tersisa berani memasuki lautan kesadarannya sendiri. Setelah mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya, Chen Ping mulai bergegas ke kota Zujia. Zujia Zen, ini hanyalah kota kecil dengan hanya 10.000 penduduk, dan kotanya tidak terlalu kuat. Zhu Yuanji, gubernur kota Zujia, hanya berada di alam kesengsaraan tingkat 9. Tetapi bahkan jika dia berada di alam kesengsaraan tingkat 9, dia masih dianggap sebagai master di wilayah timur. Kekuatan keseluruhan biksu di wilayah timur lebih lemah dibandingkan 4 wilayah lainnya. Ini juga karena wilayah timur sangat luas dan berpenduduk jarang. Selain itu, wilayah timur diblokir oleh Laut Hitam dan Laut Mati di kedua sisinya, jadi jika biksu dari wilayah timur ingin berkomunikasi dengan beberapa wilayah lain, selain susunan teleportasi, mereka hanya dapat menggunakan perahu spiritual atau kapal udara. Ini adalah metode transportasi yang membutuhkan koin atau sumber daya spiritual dalam jumlah besar, sehingga kekuatan para biksu di wilayah timur relatif rendah, dan kebanyakan dari mereka belum pernah bepergian ke tempat lain. Saat ini, di halaman terbesar di pusat kota Zujia, Zhu Yuanji memandang Zhu Qingxiu di depannya dengan air mata kebahagiaan. Dia mengira putrinya sudah mati, tetapi dia tidak menyangka putrinya akan muncul di hadapannya. Putriku yang baik, setelah mencarimu selama bertahun-tahun, akhirnya aku melihatmu. Kamu akhirnya pulang. Setelah jatuhnya Sekte Wanjian, kamu tahu seberapa besar ayah khawatir tentangmu. Tidak peduli kesulitan apapun yang kamu hadapi di masa depan, ingatlah untuk pulang. Apapun yang terjadi, ayahmu akan menjadi pendukung kuatmu. Petik 2. Zhu Yuanji menangis dengan sedihnya, matanya penuh sakit hati. Putrinya, pasti sangat menderita dan sangat menderita selama bertahun-tahun di luar. Ayah, aku benar-benar tidak ingin melibatkan Zujia Zen, jadi aku tidak seorang pun berani pulang. Petik 2. Saya tahu saya salah. Saya tidak akan pernah membuat ayah saya sedih lagi. Zhu Qingxiu juga mulai menangis. Mata Zhu Qingyue memerah ketika dia melihat ini. Keluarga itu akhirnya bersatu kembali. Tuan, Qi Heng dari Kijia kota ini dia mendapat kabar bahwa wanita kedua telah kembali. Petik 2. Pada saat ini, Paman Liu datang dan berkata, begitu dia mendengar bahwa Qi Heng akan datang, Zhu Qingyue mengerutkan kening, dengan ekspresi jijik di wajahnya. Zhu Yuanji juga mengerutkan alisnya. Jika dia tidak melakukannya terpaksa tidak punya pilihan, dia akan melakukannya. Dia tidak akan mempermalukan putrinya. Ayah, Xiao Yue akan menikahi Na Qi Heng. Bukankah bunga ini ditaruh di kotoran sapi? Petik 2. Belum lagi Qi Heng sangat jelek, dan dia juga binatang buas. Aku telah mendengarnya bahkan ketika aku berada di Sekte Wanjian. Qi Heng memperkosa wanita dan menganiaya anak-anak. Itu sama sekali bukan manusia menjadi, meskipun itu untuk kamu tidak bisa membiarkan adikmu berkorban demi keuntungan. Zhu Qingxiu bertanya pada Zhu Yuanji. Setelah mendengar ini, Zhu Yuanji tidak bisa menahan nafas dan berkata, "Hei, apa yang bisa saya lakukan? Ketika Sekte Wanjian berjaya, di Sekte Wanjian, Anda masih dapat mendukung Zujia Zen kami.
Tapi sekarang Sekte Wanjian telah dihancurkan, ada orang-orang di kota Qijia yang mendukung kita, dan mereka sama sekali tidak menganggap serius kota Zujia kita. Petik 2. Jika aku tidak setuju untuk menikahi saudara perempuanmu, aku khawatir tidak ada satupun kota Zujia kita yang akan hidup. Zhu Yuanji juga memiliki ekspresi ketidakberdayaan di wajahnya. Sebagai pengelola kota Zujia, tentu saja dia harus mempertimbangkan semua orang di kota Zujia. Dia tidak bisa membahayakan seluruh kota Zujia demi putrinya. Setelah mendengar apa yang dikatakan ayahnya, Zhu Qingxiu mengertakkan gigi dan berkata, "Ayah, saya akan bertemu Zhu Heng. Sekarang setelah saya kembali, saya tidak perlu takut dengan orang-orang di kota Qijia." Tidak boleh impulsif, Qi Heng kini telah menerobos ke alam Mahayana, dan dia baru saja menerobos. Ada orang-orang di kota Qijia yang melindunginya, yang telah meningkatkan kekuatan orang-orang di kota Qijia, jadi kamu harus menjaganya dengan baik. Istirahat saja. Setelah melihat ini, Paman Liu segera menasihati Zhu Qingxiu. "Kakak, jangan khawatirkan urusanku. Ini hidupku, tapi kamu tidak perlu khawatir. Jika kota Qijia pada akhirnya terlalu banyak menindas orang, aku tidak akan berkompromi. Pulang kali ini, saya bertemu Pangeran Dinasti Xiao di wilayah barat, dan kami berdua jatuh cinta. Jika saya benar-benar dalam bahaya, saya yakin Pangeran Xiao tidak akan mengabaikannya." Zhu Qingyue takut bahwa Zhu Qingxiu akan dirugikan karena urusannya sendiri. "Katakan dengan cepat, apakah kamu kenal Pangeran Dinasti Xiao? Apakah kamu masih jatuh cinta?" Zhu Yuanji memandang Zhu Qingyue dengan tidak percaya. Paman Liu di samping berkata, "Tuan, meskipun wanita muda kedua jatuh cinta dengan Pangeran Dinasti Xiao, Kaisar Xiao tidak setuju. Ketika saya menemukan wanita muda kedua, dia akan diusir dari Xiao dinasti." Ketika Zhu Yuanji mendengar ini, ekspresi kegembiraannya tiba-tiba turun. "Paman Liu, bukankah Tuan Chen mengatakan bahwa Kaisar Xiao telah setuju sekarang, dan saudara Feng juga mencariku kemana-mana?" Zhu Qingyue berkata dengan cepat. "Nona kedua, itu hanya cerita dari sisi Tuan Chen. Siapa yang tahu apakah itu benar atau tidak? Sebaiknya kita membujuk Qi Heng pergi dulu. Jika orang ini tetap tinggal di kota Zujia kita akan mendapat masalah. Maka keluarga Zhu akan mendapat masalah." Kata Paman Liu. "Ya, ayo kita menipu Zhu Heng dulu," kata Zhu Yuanji. "Saudari, kamu tidak boleh keluar, aku akan menangani masalah ini sendiri." Petik 2. Zhu Qingyue memperingatkan Zhu Qingxiu, dan kemudian mengikuti Paman Liu dan ayahnya keluar. Ketika dia datang ke aula, Qi Heng sedang duduk di aula, diikuti oleh dua kultivator tingkat 8 di alam kesengsaraan. Dan Qi Heng dirinya juga terus-menerus memancarkan aura samar alam Mahayana. Ini jelas untuk pamer dan menambah tekanan pada keluarga Zhu. Ketika Qi Heng melihat Zhu Qingyue, matanya tiba-tiba berbinar dan dia segera berdiri berkata, "Yue, aku akhirnya bertemu denganmu. Tahukah kamu betapa aku sangat merindukanmu selama ini?" Petik 2. Jika aku tidak terlalu merindukanmu, aku akan menjadi lebih kuat sekarang. Sayangnya, aku baru saja menerobos ke alam Mahayana. Saat mengucapkan 3 kata alam Mahayana, Qi Heng dengan sengaja meningkatkan volumenya. Hanya menatap Qi Heng dengan dingin dan mengabaikannya sama sekali. Ketika Zhu Yuanji melihat ini, dia memaksakan senyum, berjalan ke arah Qi Heng dan berkata, "Guru Qi, selamat atas terobosanmu ke alam Mahayana. Kamu benar-benar manusia Zonghauji, kami tidak memiliki banyak alam Mahayana di seluruh wilayah timur." Petik 2. Zhu Yuanji baru saja memuji Qi Heng. Dia ingin membuat orang ini bahagia terlebih dahulu. Kalau tidak, jika dia benar-benar marah, tidak ada seorang pun di kota Zujia yang bisa mengendalikannya. Benar saja, setelah mendengarkan kata-kata Zhu Yuanji, bibir Qi Heng mengejang. Dia menunjukkan senyuman dan berkata, "Paman Zhu, terima kasih atas pujiannya. Setelah Yue dan aku menikah,
kami akan menjadi satu keluarga. Jika ada yang berani menindas Zhu Jiazhen, aku, Qi Heng, akan menjadi orang pertama yang menolak. Tuan Qi, Xiao Yue baru saja kembali ke rumah. Saya ingin membiarkan dia tenang selama beberapa hari dan kemudian membicarakan urusan Anda. Petik 2. Zhu Yuanji ingin menunda sebentar.